setiap sudut di Desa Tempur itu adalah bisa dikatakan wisata. Jadi kita setiap sudutnya di Desa Tempur itu kita bisa menikmati alam Desa Tempur. Di kaki timur Gunung Muria, tersembunyi sebuah desa yang menyimpan 1000 cerita. Inilah Desa Tempur, permata utara Jepara yang memadukan keindahan alam, sejarah leluhur, dan kearifan lokal yang tetap hidup hingga hari ini. Desa kami, Desa Tempur ini, karena letaknya itu di Pegunungan Muria ya, tepatnya di tengah kawah Pegunungan Muria, memang sangat banyak sekali potensi yang bisa digali, bisa dimaksimalkan di desa ini, yaitu yang diantaranya wisata alamnya terutama, kemudian ada wisata budaya, wisata religi, kemudian wisata kulinernya juga ada, kemudian ada wisata edukasinya juga tuh, dan yang paling penting adalah kopi Tempurnya di sini yang bisa dimaksimalkan terutama itu. Tempur dengan sejuta potensi yang bikin takjub, surganya wisata alam Jepara. Surga wisata di Kabupaten Jepara tak hanya sebatas berada di Karimun Jawa. Jepara bahkan memiliki destinasi wisata super lengkap bak surga wisata alam, bernama Desa Wisata Tempur. Karimun Jawa dikenal sebagai tempat wisata bahari spektakuler di pesisir Laut Jawa. Potensi yang dimiliki menjadi jujukan wisatawan lokal dan mancanegara. Sementara Tempur memiliki segudang potensi alam tak kalah saing. Letak desa di kawah lereng Pegunungan Muria menjadikan desa tertinggi di Kabupaten Jepara itu, memiliki kekayaan alam tiada tanding. Di mana setiap sudut desa menjadi wisata, setiap sudut perkampungan menjadi obat, dan setiap sudut tempat bermukim masyarakat Tempur adalah kenangan. Desa Tempur berada di ketinggian 800 hingga 1600 meter di atas permukaan laut. Permukiman tertinggi berada di Duku Duplak, dikenal sebagai kompleks situs percandian Purbakala. Kalau menurut saya, setiap sudut di Desa Tempur itu adalah bisa dikatakan wisata. Jadi kita setiap sudutnya di Desa Tempur itu kita bisa menikmati alam Desa Tempur. Dan alhamdulillah kita diberi kekayaan alam yang melimpah, ada sawah-sawah yang teras ring sawah-sawah yang menghijau yang sangat indah sekali, kemudian sungai-sungai yang berbatu-batu, juga tidak kalah indahnya juga kaldera Pegunungan Muria. Jadi di sini karena letaknya itu di tengah kawah Pegunungan Muria, jadi kalderanya itu kelihatan. Jadi di sini ada salah satu wisata yang sudah dipromosikan desa, itu namanya wisata spot kaldera Muria, itu salah satunya. Kemudian yang lain selain itu, masyarakat atau kelompok wisata juga sudah mengembangkan wisata-wisata di mungkin yang berpotensi ya. Ada wisata Gadu Pandang Bejagan, kemudian wisata yang baru viral di petilasan Punan Romban itu di sungai. Jadi di samping petilasan Punan Romban itu ada sungai yang spotnya itu langsung menuju ke puncak Sabtu-Argo, puncak 29, itu bentuknya lancip kayak piramida. Jadi di situ orang-orang berbondong ke situ itu menikmati alam, ada teras sering, kemudian lanskap kaldera Muria, kemudian sungainya yang berbatu-batu itu. Letak geografis Tempur cukup luas mencapai 904,672 hektar, di mana sebagian besar merupakan lahan pertanian, sementara kawasan permukiman hanya berkisar 80 hektar. Khusus untuk potensi lahan pertanian kopi sebagai mata pencaharian utama masyarakat Tempur mencapai 352 hektar. Sisanya sawah, jagung, ketela, dan sektor pertanian lainnya. Tempur memiliki 6 dukuh, 6 RW dan 25 RT dengan jumlah penduduk saat ini mencapai 3.642 jiwa. Di kaki timur Pegunungan Muria tersebut, Tempur menyimpan 1000 cerita. Permata Jepara yang memadukan keindahan alam, sejarah leluhur dan kearifan lokal tetap hidup sampai sekarang. Tempur kerap kali disebut sebagai negeri di atas awan dengan letak geografis cukup tinggi. Desa dengan potensi alam menakjubkan, menyimpan peninggalan sejarah, wisata budaya, religi, wisata edukasi dan tidak kalah penting wisata kuliner. Kita katakan 80%, 90% di Tempur itu memang wisata alam.
Semua sudut di Desa Tempur itu semuanya merupakan daya tarik. Tapi ada beberapa lokasi, beberapa tempat yang memang sudah dikembangkan, sudah dibuat sedemikian rupa, dibuatkan spot foto agar lebih menarik. Jadi ada spot foto jembatan warna-warni, jembatan yang dicat itu di Kaliombo, ada spot foto Tempur Village, kemudian ada spot foto Kaldera Muria, ada Bukit Bejagan, dan lain sebagainya. Saya kira sangat cocok, terutama untuk orang-orang kota yang mungkin jenuh dengan suasana perkotaan, datang ke Tempur itu saya kira sangat cocok sekali, karena Tempur itu ya bisa dikatakan obat. Saya kira kopi Tempur itu memang mempunyai ciri khas, ya, ciri khas tersendiri, karena letak geografis yang mungkin bisa ditemukan hanya di beberapa tempat, termasuk di Tempur. Ini memang langka. Tempur ini kita katakan di tengah kawah Pegunungan Muria, dan kopi Tempur itu ditanam di tengah kawah Pegunungan Muria. Jadi punya cita rasa khas tersendiri. Beda dengan kopi yang ditanam di lereng. Di lereng itu, di lereng-lerengnya itu. Seperti kopi-kopi yang lain mungkin itu di lerengnya, tapi kita itu ditanam di tengah kawahnya. Jadi orang-orang yang sudah mencoba kopi Tempur itu mereka menilainya itu punya cita rasa yang kuat, cita rasa yang khas tersendiri. Jadi saya kira daya tariknya di situ, karena letak geografis yang mempunyai ciri khas tersendiri di tengah kawah itu, ya di Tempur itu. Kita di Tempur itu terletak di antara 3 kabupaten. Jadi kalau kita ukur itu hampir sama. Jadi dari kota Jepara itu sekitar 60 kilo, kemudian dari kota Pati itu 60 kilo, dari kota Kudus kalau kita tembuskan di jalur ke Puncak 29 ini ya sekitar 60 kilo. Jadi kita pas di tengah-tengahnya. Jadi orang atau wisatawan yang mau ke Tempur itu, mau tidak mau itu ya harus meluangkan waktu. Artinya saya rekomendasikan itu menginap di Tempur. Nah, di sini alhamdulillah sudah ada beberapa tempat penginapan. Di antaranya ada di Cekotek, ya, kemudian di Prigel Homestay, kemudian di Cafe Kebon, di Gudang Roso, kemudian ada beberapa juga tempat untuk camping. Ada di Kampung Kopi, kemudian ada di Cekotek juga ada tempat untuk ngecamp. Insya Allah di sini apa yang dicari oleh wisatawan semuanya ada, ya, semuanya ada. Mulai dari tempat penginapan, camping, kuliner, mungkin mau mandi di sungai atau menikmati alam, atau ngopi-ngopi di samping sungai, itu insya Allah ada semua. Kuliner yang sudah dikembangkan di Desa Tempur ini, ya, kalau menyangkut makanan khasnya itu memang ada tersendiri. Jadi diantaranya ada sayur umbut. Umbut itu dibuat dari rotan muda yang diambil oleh masyarakat di sini untuk diolah menjadi makanan. Itu menjadi makanan favorit di sini dan wisatawan banyak yang suka. Kemudian ada lagi sayur pakis, ya, tumis pakis itu juga sudah dikembangkan di sini. Ada beberapa petani yang sudah menanam di tempat sawahnya itu tanami pakis. Kemudian yang selanjutnya mungkin yang paling favorit itu iwak kalinya. Banyak wisatawan yang
ke kedai atau ke kafe-kafe itu mencari makanan khas Tempur iwak kali. Itu juga sudah disediakan di sini. Kemudian tidak kalah pentingnya kalau ke Tempur jangan lupa ngopi. Walaupun orang tidak ngopi atau tidak pecinta kopi ya minimal dicicipi untuk kopi Tempurnya. Kemudian kalau pulang ya juga bisa membawa oleh-oleh kopinya tersebut. Oleh-oleh yang bisa dibawa dari Tempur, dari desa wisata Tempur itu ya terutama memang kopi yang sudah dikemas itu. Kemudian ada lagi olahan kopi, mungkin sudah dibuat parfum kopi, gelang kopi, kalung kopi, itu juga sudah ada dan yang membuat orang sendiri. Kemudian dari UMKM lain mungkin bisa membuat makanan dari ceriping tela, ceriping kenoreng, kemudian marneng, kemudian sale pisang, itu di sini juga sudah ada UMKM-nya. Di Tempur itu memang ada 2 jenis kopi yang ditanam petani ya, Robusta dan Arabica. Kalau Robusta itu masih mendominasi itu sampai 80-90% lah. Selain itu mungkin yang 10%-nya itu Arabica. Kopi itu sudah dikembangkan mulai dari saya kecil, itu nenek moyang kita sudah menanam kopi. Kemudian tapi untuk pengembangan secara maksimal itu baru mulai tahun 2010-an. Karena kopi sebelum itu memang orang Tempur itu ya yang penting punya, belum ada nilai ekonominya. Tapi 2010 ke sini itu nilai ekonominya itu sudah bisa diandalkan. Jadi apalagi setelah kopi itu harganya mahal, 1 kilo sampai 50 sampai 80 ribu. Akhirnya masyarakat berbondong-bondong menanam kopi. Jadi rata-rata sekeliling kita ini semuanya sekarang sudah tanam kopi semua. Setiap keluarga bisa dipastikan punya kebun kopi walaupun sedikit. Kayak saya ini ya punya sebagian lah, kecil lah. Mungkin rencana konservasi itu setiap tahun ada, cuman untuk yang khusus untuk tanaman kopi saya kira masyarakat sendiri itu sudah berupaya ke arah situ. Jadi di sini itu gini Mas, kalau mencari bibit kopi itu tinggal mengambil di bawah pohon kopinya, itu bisa ditanam di tempat lain. Jadi sudah diterapkan oleh masyarakat. Sudah diterapkan beberapa tahun ini. Kalau hasil 1 tahunnya satu musim panennya itu sekitar 500 sampai 600 ton 1 tahun. Mungkin banyak yang berharap Tempur itu benar-benar menjadi desa wisata yang ramai dikunjungi oleh pengunjung yang mau ke sini. Nah, itu. Tapi mungkin lebih baik Tempur itu ya masih seperti ini. Jadi kita jaga kelestarian alamnya. Wisatawan yang mau ke sini ya memang menikmati alamnya, bukan mencari yang lain, sesuatu yang lain, mungkin tempat wisata atau apa enggak, tapi benar-benar menikmati alamnya. Harapan kita seperti itu. Jadi Tempur ya masih seperti ini, lebih dijaga kelestariannya, kemudian lebih dijaga alamnya, sungainya jangan sampai ada banjir lagi atau sungai kering lagi. Ya mari semuanya terutama ya warga Tempur, mari semuanya kita menjaga alamnya, jangan menebang pohon atau mungkin mengebat pohon yang besar-besar agar kelestarian alam Tempur itu selalu terjaga.